Angka kematian akibat COVID-19 di Malang Raya menjadi sorotan karena dinilai tertinggi se-Indonesia. Menyikapi hal tersebut, juru bicara Satgas COVID-19 Kota Malang, Dr. Husnul Muarif menyatakan bahwa jumlah angka mortality rate pasien positif mencapai 8,1% khusus di Kota Malang. Malang Raya dinilai memiliki angka kematian tertinggi se-Indonesia dalam jumlah kasus positif COVID-19. Sementara di Kota Malang sendiri, angka kematian pasien positif COVID-19 mencapai 8,1% atau melebihi batas angka kematian nasional yang hanya di angka 5%. Juru bicara Satgas COVID-19 Husnul Muarif mengatakan, angka kematian khususnya di Kota Malang sebesar 8,1% tersebut di rata-rata 4-5 kematian setiap harinya. Mayoritas penyebab kematian dari pasien memang dari pasien yang memiliki riwayat komorbid. Hal ini dijelaskannya sangat rentan terjadi bagi pasien yang terpapar COVID-19. Sementara hingga Jumat 7 Agustus 2020, di Kota Malang dari total kasus sebanyak 742, angka kematian di Kota Malang tercatat mencapai 59 orang. Kemudian untuk di Kota Batu dari total 173 kasus, yang meninggal dunia tercatat sebanyak 12 orang. Sedangkan Kabupaten Malang dari total 526, pasien yang meninggal ada 43 orang. Ya, kalau Kota Malang dari confirm yang sudah kumulatif sampai tadi malam itu angka kematian kita 8,1%. Kalau rata-rata itu kan antara 4 sampai 5 ya. Jadi tinggi karena dari semua yang meninggal itu semuanya mempunyai komorbid atau penyakit penyerta. Jadi dari 59 confirm yang meninggal di Kota Malang itu semuanya mempunyai komorbid. Itu yang memperberat kondisi pasien manakala ada terpapar virus COVID-19. Simon Alfredo melaporkan. Melaksanakan instruksi Presiden terkait gerakan memakai masker, Kepolisian Polresta Malang Kota dan Kodim 0833 Kota Malang membagikan masker kepada warga di Kota Malang. Gerakan pakai masker merupakan upaya menertibkan masyarakat mengenakan masker sekaligus pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Polresta Malang Kota bersama Kodim 0833 Kota Malang menjalankan instruksi Presiden sekaligus mengikuti gerakan Jatim bermasker secara serentak dengan membagikan masker kepada warga Kota Malang. Pembagian masker kepada warga ini berlangsung di Kampung Tangguh Gelintung, Kota Malang, di mana Wakapolresta Malang Kota dan Komandan Kodim 0833 Kota Malang langsung membagikan masker ke warga mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Gerakan ini sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Republik Indonesia yang mewajibkan masyarakat memakai masker. Selain itu, untuk menertibkan masyarakat agar disiplin mengenakan masker sekaligus untuk memutus penyebaran COVID-19. Sementara tingginya angka kematian di Kota Malang juga menjadi sorotan tersendiri. Masyarakat terus diingatkan bahwa COVID-19 masih ada di tengah adaptasi tatanan kehidupan baru ini. Sosialisasi gerakan Jatim bermasker ini akan dilakukan selama 2 pekan ke depan, diikuti sosialisasi gerakan cuci tangan dan jaga jarak. Hal ini akan terus digalakkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Jadi kita melaksanakan apa yang setelah disampaikan dari Bapak Presiden, Bapak Jokowi, bahwa untuk kegiatan ke depan dibagi kegiatan untuk 2 minggu ini kita fokus untuk memasyarakatkan agar masyarakat tertib dan patuh menggunakan masker. Dari hasil Vikon dengan Bapak Presiden dan arahannya bahwa 2 minggu ke depan kegiatan wajib memakai masker, kemudian nanti baru kegiatan berikutnya untuk cuci tangan dan jaga jarak, dan ini harus disosialisasikan. Kenapa kita mengedepankan dari peran ibu-ibu PKK? Seperti apa tadi telah disampaikan dari Bapak Kapolda Jawa Timur bahwa untuk ibu-ibu ini kan lebih dikedepankan karena
misalnya anaknya tidak pakai masker, ibunya yang mengingatkan, ya kan, atau bapak-bapaknya dan lain sebagainya. Simon Alfredo melaporkan. Dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19 di wilayah Jawa Timur, kini tengah digerakkan Jatim Bermasker. Salah satu ujung tombak Jatim Bermasker yakni kalangan ibu-ibu karena mereka dianggap memiliki peran penting. Kegiatan Jatim Bermasker dilaunching secara serentak di kabupaten kota di Jawa Timur. Bertempat di Kampung Tangguh Semeru, Dusun Sekar Putih, Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Jatim Bermasker dilaunching secara virtual seluruh forum pimpinan daerah Provinsi Jawa Timur. Hadir dalam launching Jatim Bermasker secara virtual ini, Kapolres Batu, Dandim 0818 yang diwakili perwira penghubung Kodim 0818 Malang Batu, Wali Kota beserta Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, Ketua Bayangkari, dan ibu-ibu warga Desa Pendem. Sementara dalam arahan Kapolda Jawa Timur memberikan pemahaman terkait peran serta ibu-ibu dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dalam Jawa Timur Bermasker. Launching Jawa Timur Bermasker ditandai dengan pemberian 1.000 masker dan bantuan paket sembako. Penyerahan dilakukan oleh Forum Pimpinan Daerah Kota Batu. Sementara, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menjelaskan, berjalannya Jatim Bermasker seiring juga berjalannya masyarakat Kota Batu bermasker saat ini. Diakui bahwa pandemi COVID-19 masih berlangsung dan salah satu alasan penyebabnya adalah tidak disiplinnya masyarakat dalam penggunaan masker. Gerakan bermasker ini rencananya melibatkan sejumlah elemen, antara lain tim penggerak PKK dan organisasi kewanitaan, diantaranya Bayangkari, Persit, Fatayat, serta Muslimat. Pemerintah Kota Batu berkolaborasi bersama seluruh jajaran yang tergabung dalam tim percepatan penanganan COVID-19 telah mendisiplinkan sebulan lebih. Tetapi kenyataannya belum sampai 50% dari masyarakat yang sadar. Diharapkan dengan dilibatkannya ibu-ibu secara langsung, baik dalam pembagian masker dan pendisiplinan, masyarakat bisa menjadi lebih baik dari yang lalu dan wabah virus corona segera berakhir. Alhamdulillah ini atas prakarsa Pak Kapolda yang di Kota Batu ini dipandegani oleh Pak Kapolres. Di Kota Batu sudah dilaksanakan Jatim Bermasker. Kota Batu bermasker, masyarakat Batu bermasker. Ini memang seperti kita ketahui pandemi ini masih terus berlangsung. Dan satu alasan sebabnya kenapa kita tidak disiplin. Nah, untuk itu Presiden sudah menghimbau bagaimana satu yang harus kita lakukan adalah pertama bermasker dulu. Dan untuk kali ini diminta untuk melibatkan tim penggerak PKK dan organisasi kewanitaan. Tadi bisa dilihat bahwa Bayangkari, Persit, Muslimat, Fatayat semua ikut, alhamdulillah. Nah, itu intinya nanti seperti katanya Pak Kapolda tadi disampaikan beliau bahwa ibu-ibu ini paling ditakuti ketika memerintahkan sesuatu. Nah, ini mungkin juga begitu, mudah-mudahan dengan terlibatnya ibu-ibu secara langsung, baik membagikan masker, kemudian mendisiplinkan masyarakat, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik dari yang kemarin. Saya, Pak Wawa, Pak Ketua, Pak Kapolres, Pak Babung sudah keliling terus untuk mendisiplinkan, sudah sebulan lebih, tetapi kenyataannya belum 50% dari masyarakat kita sadar. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu lebih berhasil dari kita-kita ini dan mau didengar oleh masyarakat. Okay? Ada rencana Bu nanti menerbitkan sanksi Bu untuk pelanggar yang tak memakai masker? Menurut rencananya dari Bu Gubernur nanti akan ada pergub yang perda, kemudian pergub. Nah, itu nanti akan kita acu dari situ apa sanksinya. Nah, mudah-mudahan tidak perlu ada sanksi, masyarakat sudah bisa sadar bermasker. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bermasker, Kepolisian Resort Kota Batu melalui jajaran Satuan Sabaranya terus melakukan operasi kedisiplinan budaya bermasker. Satuan Sabara Polres Batu terus meningkatkan kedisiplinan masyarakat akan budaya bermasker.
Hal ini sebagai upaya percepatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kota Batu. Tidak hanya satu tempat, bahkan secara hunting berpatroli Satuan Sabara Polres Batu mendatangi sejumlah tempat nongkrong para warga di Kota Batu. Dalam membudayakan bermasker, Satuan Sabara Polres Batu tidak hanya membagikan masker, namun juga memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya mengenakan masker dalam beraktivitas di luar rumah. Kapolres Batu AKBP Harfiadi Agung Pratama mengatakan, rencananya membudayakan masyarakat Kota Batu bermasker akan berkolaborasi dengan pemerintah desa hingga kecamatan dan melibatkan ibu-ibu serta organisasi kewanitaan untuk mensosialisasikan budaya bermasker dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Rencananya dalam 2 pekan ini fokus kampanye gerakan penggunaan masker, Forkopimda sampai Muspika akan sering turun ke bawah desa-desa menghimbau penggunaan masker. Pada Polres Batu juga udah nyiapkan masker, dari Pemkot juga nyiapkan masker, dari desa juga, perangkat desa, perangkat camat juga nyiapkan masker, nanti kita kolaborasi di lapangan. Oke. Terkait dengan Sama tingkat Forkopimda tingkat kota, kemudian teman-teman di Polsek juga dengan unsur Muspika, Babin Kamtimas, Babinsa dengan kepala desa, rencana nanti kita akan lebih sering untuk turun ke bawah, ke lapangan, ke masyarakat, ke desa-desa selama 2 minggu ini untuk bagikan masker. Termasuk untuk memberikan himbauan-himbauan supaya masyarakat disiplin dalam menggunakan masker. Yanto Yancung melaporkan. Diduga akibat volume sampah yang masuk tidak diimbangi dengan pengangkutan, bertambah kepada menumpuknya sampah yang belum terangkut. Tidak hanya itu, akibat kurangnya kesadaran, sampah masih banyak dibuang di sungai. Beginilah pemandangan yang terlihat di tempat pembuangan sampah di kawasan Kraguman, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Diduga, banyaknya volume sampah yang masuk tidak sebanding dengan pengangkutan, berdampak pada menumpuknya sampah yang belum terangkut. Tumpukan sampah ini sudah terlihat lama dan sebagian dibakar untuk mengurangi volume sampah. Penanganan masalah sampah yang sering tidak cepat dan tepat akan berdampak pada lingkungan sekitar. Sampah menumpuk tidak terangkut dan tidak jarang menimbulkan bau bagi lingkungan. Menurut salah seorang warga menjelaskan, seringkali sampah menumpuk dan meluber keluar area TPS akibat terkendala pengangkutan. Pada musim kemarau seperti saat ini, untuk mengurangi volume sampah, pihak pengelola atau petugas TPS seringkali melakukan pembakaran sampah, padahal tidak jarang tembok TPS rusak akibat terbakar. Banyak pihak berharap penanganan sampah di TPS bisa lebih baik, sehingga keberadaan TPS bisa maksimal mengatasi masalah sampah dan tidak menimbulkan masalah baru bagi lingkungan, khususnya kawasan sungai. Dari mana aja nih, Pak? dari sini aja. Dari warga mana? Ya, warga Tegal Baru. Kalau ini masuk wilayah mana nih? Ini Tegal Baru. Kraguman, Pak ya? Keraguman Ya. juga Tegal Baru. Ya. Tapi kalau Keraguman bukan ke sini. Oh, ini Tegal Baru, Pak ya. Ya. Sampahnya masih banyak aja nih, Pak, kelihatannya. Iya. Kayak masih kurang pengangkutan mungkin, Pak ya? Iya, iya. Ya. Apa volume sampahnya banyak, Pak, setiap hari, Pak, yang diangkut? Seperti tahun berapa? Ya, yang diangkut. Iya, huh? Yang diangkut rupanya gak sebegitu banyak. Ya. Tapi masih banyak sisa Ya, numpuk. sisanya yang Dulu numpuk. pernah membludak kan sini dulu belum Ya, ada ya. pengangkutan, Pak ya? Ya. Tapi sekarang sudah mulai ada pengangkutan lagi, Pak ya? Mulai ya. Ada lagi, Pak ya? Ya. Pak, ini minta pendapatnya. Masih banyak aja, Pak. Masyarakat yang buang sampah di sungai gimana menurut Bapak ngelihatnya, Pak? Ya raman tak lah. Kenapa? Masih banyak iya. ada. Jangan buang sampah sembarangan, Lur. Ya, Nanti akibatnya mengenai masyarakat banyak. bisa banjir, Pak ya. Bisa banjir. Tapi tetap aja itu kurang apa kira-kira, Pak? Kurang kesadaran apa ya, Pak? Ya, kesadarannya Yang kurang, Pak ya. masyarakat ya. Terus pengawasannya gimana kalau sudah kayak gitu, Pak? Ya dianu aja, Pak. Dihimbau, Pak ya. Diimbau, diberi teguran. Teguran, Pak ya, kalau ketahuan, Pak ya. Iwan Dikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat ulah orang tidak bertanggung jawab, banyak fasilitas umum di Kabupaten Malang dalam kondisi kotor dan kumuh. Kurangnya kesadaran sebagian kecil masyarakat
mengakibatkan kejadian ini terus terjadi. Kejadian aksi coret-coret dan vandalisme menjadi masalah bersama karena seringkali terjadi, khususnya di berbagai fasilitas umum yang minim pengawasan. Aksi coret-coret ini banyak dikeluhkan masyarakat selain mengotori kawasan juga mengganggu keindahan. Upaya untuk mengantisipasi dan mencegah aksi terjadi sulit dilakukan karena tidak jelas kapan waktunya aksi terjadi. Seperti yang terlihat di bawah terowongan jalan layang di kawasan Singosari, Malang. Terowongan untuk jalan tol ini sudah dipenuhi gambar dan coretan hampir di seluruh tembok terowongan. Tidak hanya itu, aksi coret-coret juga terlihat di jembatan penyeberangan maupun tembok pinggir jalan. Menurut salah seorang pengendara menjelaskan, banyak aksi coret-coret di jalan-jalan utama dan fasilitas umum, sehingga mengganggu pemandangan dan menimbulkan ketidaknyamanan. Di lokasi lainnya tidak hanya di tembok, jembatan penyeberangan, fasilitas box telekomunikasi juga tidak luput dari aksi vandalisme. Banyak pihak berharap ada peningkatan kesadaran para pelaku untuk berhenti melakukan aksi mengotori fasilitas umum dan kepedulian bersama untuk mencegah aksi ini banyak terjadi. Gimana ngelihatnya, Mas? Ya nggak enak dipandang, Pak. Nggak enak dipandang ya. Jadi kan kita juga gimana kira-kira kurangnya pengawasan apa gimana kok banyak yang kayak gini? Kurang pengawasan kayaknya, Pak. Pengawasan. Tapi kesadaran warga masyarakat juga harusnya bisa paham ya. Iya. Karena kan coret-coret itu nggak boleh memang kan? Iya. Iya. Tapi sepengetahuan sampai sudah lama nggak ini adanya? Sudah lama, Pak. Berapa lama? Berapa kira-kira? Apa semenjak ini dibangun? Iya, mungkin semenjak ini dibangun, Pak. Semenjak dibangun masih ada coret-coret kayak gini. Ini kira-kira apa orang iseng apa gimana nih yang gambarnya? Kurang tahu saya, Pak. Kurang tahu ya. Harapan sebagai warga masyarakat gimana harapannya? Ya kalau bisa ya jangan dicoret-coret kayak gini, Pak. Iya. Iwan Hikmawan melaporkan.